Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami boleh merasakan anugerah Tuhan hingga saat ini. Tuhan memberikan kami kesempatan pada kali ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bimbinglah kami dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh semakin dibaharui, hari lepas hari menjadi semakin baik lagi. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyapa kita dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 3 sampai 8a. Namun saya akan menekankan dalam ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun pagi, suara apa yang pertama kali kita akan dengar? Burung-burung yang berkicau? Suara kendaraan? Atau suara panci yang sudah mulai berisik di dapur? Atau kita mencoba untuk mendengar panggilan Tuhan melalui firman-Nya untuk berkata, bersaksilah dan muliakanlah namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberikan tema, bangun pagi, dipanggil dan diutus lagi. Ketika kita melihat konteks bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bagaimana Yehezkiel mendengar panggilan Tuhan. Jadi di sini Yehezkiel dipanggil untuk melayaninya. Dalam konteksnya saat itu, Yehezkiel dipanggil untuk berbicara pada bangsa Israel yang saat itu menjadi bangsa pemberontak. Bangsa yang susah sekali untuk dikasih tahu. Bangsa yang hanya mau menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan saja ditolak perkataannya, apalagi Nabi Allah. Namun saat itu Tuhan menguatkan Yehezkiel. Ia memberikan keteguhan hati bagi Yehezkiel sehingga kuat untuk dapat mendampingi bangsa Israel saat itu. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika kita menegur seseorang ketika berbuat dosa atau berbuat salah, sering sekali kita ditolak. Namun janganlah itu menjadi semangat kita menjadi kendor. Karena firman harus diberitakan, suka ataupun tidak, kehendak Tuhan harus dinyatakan pada umatnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan? Apa jawab kita? Apa jawab kita akan panggilan Tuhan untuk kita berbuat sesuatu pada hari ini? Kita mau mengumpat atau memuji Tuhan ketika terjadi kemacetan? Kita mau marah-marah atau mendoakan ketika teman kita berbuat curang terhadap kita? Kita mau berbagi atau makan sendiri ketika kita mempunyai makanan yang kita sukai? Kita mau ikut bersuka cita atau malah ngomongin tetangga ketika tetangga kita memiliki usaha yang lebih maju? Kita mau mendahulukan ibadah atau pergi ke tempat wisata yang saat ini sudah new normal? Semua pilihan kita Bapak Ibu sekalian. Semua tergantung kita untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua itu kita lakukan dengan syukur karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Jadi, bangun pagi esok hari, kita siap untuk dipanggil dan diutus kembali? Semuanya tergantung pada jawaban Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungi pagi hari ini. Ajarkanlah kami untuk kami mempunyai hati untuk dapat diutus dan dipanggil Tuhan menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami.
Bimbinglah kami Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.